Nah, keberadaan profesi guru, di mana mereka menjadi konsumen pinjol terbesar, kemudian orang PHK. Open Mic ANB. Ini ada fenomena yang cukup ramai sekarang, di mana ada di-share ini ya, semacam diagram lingkaran terkait dengan 8 profesi atau beberapa profesi terbesar yang mereka terjebak pinjol. Dan data yang cukup menarik itu di situ disampaikan bahwa guru itu 42%, Ustaz. Jadi diikuti nanti kemudian orang yang kena PHK ya 20-an sekian, baru kemudian ibu rumah tangga 18. Nah, ini agak-agak miris sebenarnya Ustaz ya. Kenapa kok guru akhirnya nyangkut ke pinjol? Gimana tanggapan Ustaz melihat data ini gitu, fenomena ini? Dan Ustaz juga mungkin pernah jadi guru gitu ya, atau juga ya mungkin mengelola lembaga yang di situ ada guru gitu. Nah, kira-kira gimana Ustaz memandang kasus ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya membedakan antara hukum dan keadaan di masyarakat ya. Kalau hukum, jika kita bicara hukum, utang piutang sendiri kan hukumnya mubah. Sementara untuk pinjol di sini mengandung unsur riba, karena ketika terjadi transaksi utang di pinjol, mereka minta bunga sekian persen. Bahkan yang kita tahu bunga pinjol rata-rata lebih besar, meskipun lebih mudah untuk mendapatkannya, karena persyaratannya kan nggak begitu rumit ya dibandingkan di perbankan. Kemudian kita beralih sekarang ke kasus, ke fenomena tadi. Nah, keberadaan profesi guru, di mana mereka menjadi konsumen pinjol terbesar, kemudian orang PHK dan seterusnya. Ya kita tahu tentu saja pertimbangannya adalah latar belakang ekonomi. Dan memang ada sebagian di antara mereka yang terkadang lebih dominan ngejar gaya hidup, sehingga butuh biaya yang lebih besar. Dan ada yang memang betul-betul karena butuh. Saya nggak tahu kenapa ibu rumah tangga termasuk salah satunya. Berarti ada kemungkinan besar suami mereka tidak mencukupi kebutuhan nafkah secara normal. Kalau sampai pada titik itu kan berarti masalahnya ada di masalah pendapatan. Baik, saya fokus saja di guru ya. Saya fokus di guru. Kita menyadari gaji guru, terutama untuk lembaga pendidikan swasta, di negara kita masih terhitung gaji di bawah. Dan bahkan mungkin masih di bawah UMR. Sebagian besar ya. Dan saya pribadi dulu waktu jadi guru, gaji saya sekitar 600.000 per bulan. Tayyib, ini memang masalah bersama. Karena ketika kita membuka lembaga pendidikan, biaya terbesar itu di biaya SDM. Biaya terbesar. Baik pesantren maupun sekolah non-boarding seperti SD yang dikelola oleh yayasan di tempat kami. Biaya terbesar adalah SDM. Karena memang unit jasa seperti ini kan yang kita jual adalah SDM. Ya, maksudnya yang kita jual artinya adalah yang kita berikan ke masyarakat adalah SDM. Sehingga biaya terbesar di biaya SDM. Nah, ketika ini dinaikkan, otomatis nanti variabel input harus naik. Nah, ketika ini dinaikkan, konsekuensinya adalah menaikkan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh para wali santri. Terus, kira-kira solusinya bagaimana? Ini masalah, kita sekarang beralih ke solusi. Kami sudah merencanakan sejak ketika sekolah ini kita dirikan, agar nanti guru itu kita libatkan dalam unit produktif. Ketika sebuah lembaga itu ada banyak orang yang terlibat, para santri, para siswa, kemudian wali santri. Ketika melibatkan banyak orang, di situ kan ada potensi ekonomi. Seperti misalnya pengadaan-pengadaan terutama. Nah, berarti ada peluang terbentuknya unit usaha. Misalnya membuat koperasi atau membuat unit usaha milik sekolah. Nah, ketika ada unit usaha seperti ini, maka yang terbaik adalah sekolah menjadikan guru itu sebagai pemilik saham. Sehingga misalnya sekolah
punya unit usaha pengadaan seragam, pengadaan apalagi misalnya pengadaan buku, atau koperasi untuk makanan anak-anak, atau catering misalnya. Nah itu akan lebih baik kalau kemudian sekolah tidak memonopoli, tapi menjadikan guru ini sebagai pemilik saham. Insya Allah dengan demikian ketika unit ini berkembang, maka hasilnya bisa kita kembalikan ke mereka sebagai tambahan untuk para pengajar. Nah, Sebenarnya juga kalau kita lihat masalah sekolah itu cukup kompleks itu Ustaz ya. Jadi kalau tadi sempat Ustaz singgung kalau dinaikkan SPP ya mungkin tadi orang tua juga mungkin yang dalam tanda kutip akan tercekik gitu ya. Karena SPP standar pun kadang ada yang ya telat, ada yang mungkin nggak sanggup gitu ya. Sehingga tadi satu-satunya solusi mungkin diantaranya ya mungkin subsidi silang atau bisa jadi tadi unit usaha. Cuman permasalahan lainnya juga Ustaz, kan guru itu kalau kita bicara jadi pemodal Ustaz ya, kan sekolah mau buat pengadaan ini itu kan guru artinya dia injek modal gitu ya. Nah, sementara gaji dia saja nggak cukup Ustaz untuk kebutuhan hidup dia nih gitu ya. Jadi kan mungkin sekilas akan menjadi sebuah tawaran yang menarik Ustaz, tapi di realitanya ini loh, gaji normal saya itu saya terima untuk Nah, untuk kebutuhan saya saja itu masih minus gitu kan. Untuk masih minus. Kemudian kalau harus saya potong lagi sebagian baru untuk bantu sekolah usaha, ini jelas lebih minus lagi gitu. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Jadi untuk realita atau mungkin pelaksanaan dan mungkin tadi sekolah juga akan berpikir juga Ustaz. Sebenarnya mungkin tidak berniat untuk monopoli Ustaz, tapi kalau dibagi itu Ustaz keuntungannya, sekolah juga harus mutar ini lagi Ustaz, berpikir lagi keuntungannya terlalu kecil maksudnya. terlalu kecil, enggak cukup juga untuk gaji gitu. Jadi, Atau pengadaan modalnya kurang besar. Karena modal dari guru terlalu kecil. iya Ustaz, karena kan kalau misalkan gajinya tadi 2 juta atau 1.500.000, kan paling guru bisa ngeluarin berapa? 100.000 mungkin ya, atau mungkin 50 gitu ya. Kalau setahun ya oke lah, mungkin tembus 1.200.000 gitu. Jadi itu gimana Ustaz kira-kira kalau atau ada tawaran lain Ustaz? Kalau misalnya sekolah ini punya banyak dana cadangan ya, dana simpanan. Sebenarnya sah-sah saja sekolah memberikan semacam saham kosong. Jadi ini guru sebenarnya nggak punya saham, tapi kita berikan saham kosong. Dalam arti unit usaha diinisiasi oleh sekolah, semuanya pakai dana sekolah. Udah? Kemudian ditetapkan saja dari sekian banyak guru berdasarkan tingkat senioritas misalnya. Guru yang senior karena dia sudah mengajar sekian tahun dapat saham sekian. Guru yang di bawahnya dapat saham sekian. Walaupun mereka tidak menyumbangkan modal. Dan itu boleh. Karena dalam hal ini pemilik modal kan sekolah, terserah sekolah. Apakah kemudian dia mau berbagi dengan para karyawannya itu para guru, ataukah kemudian mau dia miliki sendiri, terserah sekolah. Andaikan itu dilakukan, insya Allah tidak masalah. Sehingga dalam hal ini guru di tahap awal inisiasinya dia dikasih saham, meskipun nanti dia tidak punya modal. Nah saham itu kan di porsi bagi hasil ya. Sehingga pengembaliannya bukan pengembalian modal, dia nggak nyumbang modal, tapi pengembaliannya pengembalian bagi hasil. Maka modalnya tetap milik sekolah, tapi saat bagi hasil, sebagian bagi hasil itu diserahkan ke guru. Insya Allah itu bisa jadi salah satu solusi. Ini kalau dana sekolahnya ada. Nah kalau kemudian dana di sekolah ini nggak ada, apa yang bisa dilakukan? Berarti kan unit usaha ini barangkali akan tidak terwujud karena nggak ada modal. Ya jika ada donatur atau misalnya lembaga keuangan syar'i yang bisa ngasih pinjaman lunak, qardul hasan ya. Kemudian itu nanti mau dikembangkan di unit usaha sekolah, insya Allah lebih bagus. Ya, cuman ini ya, kekuatan lobby dan meyakinkan pihak donatur bahwa pinjaman lunak ini untuk usaha yang insya Allah akan berkembang agar nanti bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para guru. Mungkin juga ini Ustaz ya, kita kan punya resource wali santri atau wali murid Ustaz. Jadi mungkin beberapa mereka ada yang secara ekonomi mungkin menengah atas, barangkali juga sekolah bisa semacam buat proposal kali ya atau penawaran, dan mungkin ya mereka akan buatkan itu. Karena kan terkadang
orang itu kalau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang habis pakai kurang tertarik, tapi kalau dia semacam itu kan jadinya bagi wali santri seakan itu wakaf dia gitu saja. Wakaf tunai. Ah, Dan kalaupun misalnya dia tarik, ya, saya utangi aja, saya nggak kasih, sah-sah saja. Ya. Cuman ini juga muncul kendala. Bagaimana kalau kondisi wali santri rata-rata orang yang tidak mampu? Nah, muter lagi ya. banyak lagi Ustaz masalahnya. Ustaz. Banyak kasus ya. Ya intinya donatur itu dari siapapun ya. Tidak harus dari wali santri atau mengandalkan wali siswa. Namun pada prinsipnya dalam lingkaran pendidikan semacam ini sebenarnya ada orientasi yang lebih besar yang seharusnya muncul dari diri kita. Anda ini sifatnya hanya sebatas untuk kerja ataukah punya harapan yang lebih tinggi? Karena di hadapan Anda ini adalah peserta yang sedang dididik untuk belajar agama. Barangkali salah satu di antara mereka yang kemudian Allah berkahi ilmunya, lalu kemudian dia jadi tokoh nasional misalnya, seorang dai nasional, walhamdulillah. Maka jasa para guru di balik semua keberhasilan anak ini akan berbuah pahala. Ini kalau kita bicara pendekatan dari sisi keyakinan ya. Ya kalau Anda mau membangun orientasi semacam ini sehingga menerbitkan keikhlasan, sudahlah, mungkin pendapatan saya sedikit dan sekolah belum bisa mendukung dengan unit usaha yang ada. Kemudian tidak ada donatur yang bisa diandalkan dalam hal ini. Barangkali mengedepankan tadi aspek perjuangan, kemudian di tahap awal sabar dulu. Semoga nanti akan ada solusi yang lebih baik.